maka sertifikasi itu ataupun materi-materi tersebut dapat didapatkan dari dinas-dinas terkait. Contohnya Dinas Cipta Karya hari ini, dan Cipta Karya sekarang Cipta Karya dan Tata Ruang, Pak. Ya, jadi Cipta Karya dan Tata Ruang. Kemudian ada juga Dinas Kipraswil, ya, jadi itu masih ada. Kemudian itulah turunan hukum, produk hukum. Jadi kalau kita bicara hierarki hukum itu ada undang-undang, turunannya itu adalah dari undang-undang menjadi peraturan menteri atau keputusan menteri. Ya. Jadi ada undang-undang nomor 2 tahun 2017 terkait jasa konstruksi, maka itu akan diturunkan dalam hierarki perundangannya. Ya, ini peraturan menteri ataupun keputusan menteri. Dari keputusan menteri dan peraturan menteri tersebut, turunannya lagi adalah surat edaran. Surat edaran itu yang akan kembali ke dinas-dinas terkait, baik itu provinsi maupun kota. Jadi karena teman-teman semua berasal di Kota Batam, maka kita bantu memfasilitasinya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang, ya, Tata Ruang. Jadi di sini Pak Darmawan juga nanti akan sampaikan, ya, dukungan penuh pemerintah Kota Batam terkait peningkatan kompetensi SDM berkelanjutan. Jadi kalau teman-teman nanti lihat Dinas Tenaga Kerja dalam 5 tahun belakangan ini, saya melihat begitu meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja terkait kompetensi SDM. Jadi sekarang Dinas Tenaga Kerja itu setiap tahun ada melakukan pelatihan-pelatihan yang dibiayai sama pemerintah Kota Batam. Namun karena keterbatasan anggota atau keterbatasan dana, nanti Pak Kadis akan sampaikan bahwasanya Pak Kadis Naker juga mendukung asosiasi yang melakukan hal-hal kegiatan SDM seperti ini, seperti hari ini. Justru itu beliau, tadi pagi saya sangat surprise, beliau jam 8 kurang sudah sampai di hotel. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kadis Naker. Begitu juga dengan Pak Darmawan. Jadi saya jadi apa ya, kalau bahasa Jawa itu isin, Pak, segan. Bapak beliau ini sebelum jam 8 itu udah hadir di hotel. Saya isin, segan. Saking saya lihat semangat Bapak berdua ini memberikan dukungan, ya, dukungan moral kepada Asosiasi APNAS, dukungan moral untuk teman-teman yang hari ini menjadi calon petugas K3. Jadi kami berharap Anda ini adalah orang-orang yang berkualitas. Kalau hanya sertifikat Anda dapatkan, itu hal yang biasa. Tapi kalau Anda dapat sertifikat namun tidak memiliki pengetahuan, itu yang luar biasa. Luar biasa di nalar, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah dapatkan materinya, dapatkan pengetahuannya, dapatkan ilmunya, maka Anda tidak salah melakukan tugas dan tanggung jawab di lapangan. Setuju? Setuju? Tepuk tangan dong untuk peserta semuanya. Iya. Jadi kami berharap Bapak Ibu semua, teman-teman semua tetap semangat dalam melaksanakan acara training petugas ketiga ini, sehingga semua hal yang diinginkan, semua hal yang diimpikan oleh para pengusaha kontraktor seperti Mars APNAS tadi, menciptakan peluang kerja dan untuk Indonesia. Oke, akhir kata saya kasih satu pantun lagi. Jalan-jalan ke kota Binjai, meratapi hati-hati, pergi ke Medan, wajib berhati-hati mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi lagi. Mari kita mulai saja acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke sini. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadli atas kesempatan dua katanya. Selanjutnya kata sambutan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam kepada Bapak Darmawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP APNAS, Pak Insinyur Pandi Yok, SPM PBK PM. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam,
Mukti Desa. Yang saya hormati Ketua Ikatan Kontraktor Batam Bapak Heri Gondo, serta yang saya hormati para peserta petugas training petugas K3 Apeknas. Pertama-tama sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf dari para dinas. Pagi ini beliau berhalangan hadir dan saya disuruh mewakili dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Bapak, Ibu-ibu, para peserta yang saya hormati, kita ketahui bahwa di dunia konstruksi dan banyak kecelakaan kerja itu terjadinya di dunia konstruksi. Dari hasil pengawasan jasa konstruksi yang Dinas Cipta Kerja, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang lakukan pada tahun 2023, dari 424 proyek yang kita awasi, itu terserap 31.579 orang bekerja, masih terdapat 15 kecelakaan kerja. Artinya dalam hal ini yang kita harapkan zero incident dalam suatu proyek itu belum tercapai. Maka kami sangat mendukung dari pemerintah Kota Batam apa yang dilaksanakan oleh Apeknas pagi ini untuk melaksanakan training petugas K3, sehingga harapan kita nanti pola kerja dan berpikirnya akan lebih baik dan dapat diserapkan dari hasil training petugas K3 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dalam hal kecelakaan kerja ini juga ada beberapa hal yang menjadi dominan, yaitu manusianya, alat, material, lokasi, dan metode. Tapi lebih dominan pada manusianya. Makanya saat ini dilakukan training untuk petugas K3 sangat tepat, karena kecelakaan itu akibat tidak amannya kerja dan kondisi yang tidak nyaman. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita hindari sehingga dapat mencegah dari kecelakaan kerja di dunia konstruksi. Pemerintah telah mengeluarkan banyak aturan, standar pedoman tentang keselamatan kerja ini, baik dari Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 juga tentang jasa konstruksi, turunannya dari PP 14, kemudian ada Permen yang terakhir, Permen PUPR Nomor 10 tahun 2001. Ini dia berbicara tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Dalam aturan itu juga sudah muat aturannya, bahkan di sistem proyek pemerintah pun sudah dianggapkan itu sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan SMKK ini, berkaitan dengan RKK, berkaitan dengan mutu, berkaitan dengan lingkungan, dan berkaitan manajemen lalu lintas proyeknya sendiri. Jadi secara sistem manajemen salah satu itu. Yang dapat saya sampaikan bahwa pedoman dan aturan-aturan itu sudah dibuat sedemikian rupa. Namun demikian, apa yang terjadi di lapangan saat ini kita pantau masih ada kelalaian dari pihak penyedia jasa yang lalai terhadap K3. Untuk itu, besar harapan kami nanti setelah pelatihan ini mendapat ilmu, mendapat gambaran langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebagai petugas K3 dalam proyek konstruksi. Selanjutnya kami juga mengharapkan dengan training ini nanti dapat diserap ikutin dengan seksama. Tadi kita sudah mendengar dari Ketua Bapak Iyo bahwa nanti narasumbernya juga yang berkompeten menyampaikan ya,
itu nanti coba diserap ilmunya supaya dapat dilaksanakan di lapangan. Yang saya sampaikan tadi masih ada kelalaian dalam pelaksanaan di lapangan itu, padahal ini sudah wajib. Bahkan di swasta pun itu bisa menggunakan aturan Permen PU ini untuk dilaksanakan. Baik, demikian aja sambutan dari kami. Selamat mengikuti training petugas K3. Saya Iri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kata-katanya. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Bapak Rudi Sakaryanti, SH, FH, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Pada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Ketua DPP Bappenas, Senior Fadia. Belakang banyak, nggak tahu saya detailnya apa. Dia rekan saya Pak Darmawan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kemudian ada Ketua Ikatan Ketua Kontraktor Batu PRI beserta jajaran, kemudian seluruh anggota, seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa ada di sini dalam rangka kegiatan pelatihan seperti itulah petugas K3 konstruksi. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Darmawan tadi itu sudah penting karena konsep dari Pak Darmawan dengan saya itu berbeda. Artinya Pak Darmawan dari segi pekerjaannya, tapi kalau saya dari segi ketenaga kerjaannya beda ya, beda. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang untuk bekerja itu perlu kompetensi, dan saya yakin setiap proyek yang Bapak Ibu ambil itu pasti akan ditanyanya, ini K3 konstruksi K3-nya berapa enggak? Pasti seperti itu. Karena sekarang seluruh persyaratan itu untuk mengambil tender pasti pakai itu. Apalagi proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah dan swasta nasional seperti itu. Karena apa? Ini adalah untuk menghindari apa yang dilakukan oleh Pak Darmawan tadi adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Sebenarnya kecelakaan kerja ini adalah urusan dari pemerintah provinsi yang di bidang pengawasan. Namun demikian di Kota Batam ini saya juga terlalu sering ikut menyelesaikan persoalan-persoalan. Salah satu contoh proyek Pak Darmawan sekarang ada Masjid Raya, itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa bisa ini terjadi? Bisa jadi yang pertama di situ tidak ada K3-nya. Atau ya yang tidak mempunyai sertifikasi. Kan kalau naik ke ketinggian sekian itu kan harus punya safety dan segala macam. Kan itu yang harus dipelajari di K3. Nah, itu mungkin tidak dilakukan. Kemudian juga tidak ada tegur-menegur ya. Maksudnya kalau di perusahaan sipil dan offshore ini sangat ketat sekali. Karena saking ketatnya juga masih ada juga terjadi kecelakaan kerja. Kalau di offshore itu dia bajunya merah apa ya? Merah, itu pasti K3 ya. Dan dia berhak menegur siapapun yang ada di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Seperti itu. Nah, seharusnya di jasa konstruksi juga seperti itu. Harusnya seperti itu juga. Bahwa sekarang kita bangun gedung tinggi. Sekarang kita ini kebanyakan cuek aja kan. Cuek artinya kalau sudah terjadi masalah baru kita ribet. Tapi kalau tidak terjadi masalah mereka ya pura-pura nggak tahu juga. Nah, mungkin ini ya waktunya kesempatan untuk melakukan pelatihan di bidang K3 konstruksi. Memang kami dari Disnaker belum pernah melakukan pelatihan ini, saya nggak tahu juga. Apa-apa di kurang lobby ke bidang saya nggak tahu juga. Atau LPK yang bidang ini belum ada. Karena itu tempat kami itu. Kalau sudah ada LPK yang membidangi jasa konstruksi ini, saya rasa K3-nya bisa juga kita buat. Kalau ada, saya nggak tahu LPK-nya apa enggak. Ini ada LPK tapi nggak tahu ya, industri barista tidak sesuai dengan bidang kan. Hobinya barista, kopi. Dan itu udah banyak sekali. Kalau dibuat LPK seperti itu kan bisa. LPK jasa konstruksi,
khusus K3-nya saja. Itu kan banyak. Dulu saya pernah membuka acara-acara ini yang dilaksanakan oleh dari Medan, apa namanya? Balai. Tuh. Saya pernah ikut buka kegiatan ini. Nah, itu dari Medan, yang dari PUPR ya. Nah, PUPR yang merasa, tapi 2 tahun terakhir ada ya, tapi mungkin tidak banyak. Mungkin satu angkatan tak berapa. Sering ya. Ada kerjasama dengan sih, kalau sepanjang hal itu sesuai dengan kebutuhan kita nggak apa-apa. Karena menurut saya Batam ini 10 tahun ke depan itu soal jasa konstruksi tidak akan pernah kurang, bahkan bertambah banyak. Apalagi sekarang kita mencoba untuk mengembangkan dan panggalan di sektor jalannya, infrastrukturnya, kemudian di sektor pembangunannya dan segala macam, pasti banyak. Akan mungkin pula memang mungkin perusahaan-perusahaan besar, tapi kan ada sakon-sakon nanti. Mungkin itu semua dikerjakan mereka. Jadi ini juga membutuhkan itu, apalagi perusahaan-perusahaan sebesar mampu develop Geraha itu, dia pasti akan membutuhkan jasa-jasa konstruksi lain. Maksudnya dia akan punya sakon-sakon yang lain. Di situ juga akan dibangun pelabuhan, akan dibangun ini dan segala macam, dermaga yang kapasitasnya besar gitu, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya peluang-peluang di Batam ini untuk jasa konstruksi ini. Di samping karena begini, kalau untuk scaffolder kan masuk juga dalam jasa konstruksi, tapi saya melatihnya scaffolder untuk offshore, bukan untuk bangunan. Saya hampir sama saja sih, dan saya yakin yang di offshore juga bisa dipakai untuk di konstruksi yang tinggi, gedung yang tinggi gitu. Saya juga ada pernah melatih K3 scaffolding kok. Semua K3 migas, K3 K3 umum, K3-nya macam-macam. K3 ini banyak sekali. Ayah jasa konstruksi perlu pernah kita coba. Kemudian dapat ya, kalau di Bismarck kan ya pelatihan ya gratis, tapi syaratnya itu satu, harus KTP Batam. Kalau nggak KTP Batam nggak bisa, karena duitnya dari APBD Kota Batam, harus punya KTP Batam. Tapi saya yakin lah orang-orang di bidang konstruksi ini, saya nggak tahu nih kalau K3 jasa konstruksi ini pendidikan terakhir apa? Saya nggak tahu. Ada kriteria. Kalau di kami K3 migas segala macam itu minimal D3. Karena apa? Ya karena di sana banyak asal pengetahuan umum sedikit mengenai dan segala macam. Kalau SMA ya mohon maaf nggak bisa ikut untuk K3. Tapi saya nggak tahu K3 konstruksi mungkin ada juga persyaratan yang lain, atau mungkin minimal pengalaman sekian bisa di SMA atau bagaimana, saya nggak tahu, atau SMK ya. Tapi kalau di K3 migas atau K3 ya spesialis itu kalau di kami harus minimal D3 atau yang D3 paling bawah. S1 sudah jelas bisa, karena mungkin kalau di K3 migas dan K3 yang lain itu sudah banyak arahnya ke bahasa Inggrisnya harus bagus sedikit lah, seperti itu. Karena kalau tidak ada itu juga tidak akan bisa. Karena apa ini? Batam ini kan daerahnya industrinya bermuara kepada dua kubu. Yang pertama adalah Inggris, Commonwealth, yang kedua adalah Amerika. Batam ini seperti itu. Kalau untuk di sektor migas ya, kalau yang bermuara ke Amerika ya modern, kalau yang bermuara ke Commonwealth ya semua itu. Jadi dibagi dua Batam. Dan mereka masing-masing mempunyai potensi yang berbeda-beda. Siapa yang sudah bekerja biasa di konstruksi Amerika, mereka akan gabung masuk di perusahaan-perusahaan Amerika seperti itu. Tapi kalau saya rasa di konstruksi ini kan tidak seperti itu, karena intinya adalah pembangunan. Saya juga nggak tahu nih di bidang kelistrikannya atau ada juga pelatihannya atau tidak, tahu khusus konstruksinya. Karena kalau di bidang pelatihan untuk elektrik, kalau di listrik shifter offshore itu akan berbeda dengan elektrik di konstruksi, pasti akan beda. Dan kabelnya juga beda, ini juga beda, segala macamnya juga beda. Jadi saya yakin dengan adanya pelatihan ini dilakukan oleh Apeknas, mudah-mudahan ini kegiatannya juga terus berlanjut, yang koordinasi juga terus dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang. Mereka yang mempunyai
Kementerian PUPR ya, PUPR yang akan melaksanakan jasa konstruksi ini. Tapi saya lihat pelatihannya hanya sekedar memperkenalkan ya, setahu saya kemarin tidak banyak orangnya sekaligus seperti itu, tidak terlalu detail ya. Yang jenjang ya. 5 itu memang gitu, tapi Ya. yang 6 itu Ada grade-nya gitu ya. Ada. Itu ada sertifikasi khususnya untuk yang di atas itu. Jadi ke depan saya harap nih ketua Teknas juga banyak bergabung dengan orang. Padahal ini dekat dengan saya, ini nggak kenal. Sering ketemu lah sama Pak Panji ini. Dan juga ke depannya kita harapkan ini juga harus ada kerjasama. Yang jelas kami dari pemerintah kota selalu mendorong untuk ini. Dan kebetulan sekarang dengan ada Perda Cipta Nama, sebenarnya di tempat saya itu ada pelatihan. Pelatihan itu sebenarnya gunanya untuk mengupgrade orang yang telah bekerja pada intinya seperti itu. Namun kita pakai juga untuk orang yang baru mencari kerja di Batam ini. Dan uang itu kami dapat dari setoran uang dari pajaknya orang asing lah, seperti itu. Jadi orang asing dari Batam dikenakan pajak sebesar $100 per bulan. Kalau diperpanjang 3 bulan 300, kalau dia setahun 1.200. Dan kami cukup tinggi ditargetkan pada tahun ini kita pulang 40M, dan 70% itu kita pakai untuk pelatihan. Jadi banyak sebenarnya. Dan untuk pendidikan K3 jasa konstruksi yang awal ini saya rasa juga bisa lebih banyak, mungkin 2 hari 3 hari selesai ya mungkin ya. Tapi kan tentu dengan RPK-nya yang tersedia, kita juga belum tahu berapa biayanya. Kan ada itu. Kalau di kami ini pemerintahnya disusun dulu itu ya Pak. Bukan enggak perincian itu kan DPA-nya, kemudian berapa standarnya segala macam dimasukin dulu, di SK-kan dulu baru bisa gerak. Ya udah ada ya, jadi sudah ada kan, nanti kita koordinasi lah sama Dinas Cipta Karya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini Bapak Ibu sekalian bisa juga lebih banyak mengetahui tentang K3 konstruksi ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan petugas K3 konstruksi yang dilaksanakan oleh Apenas ini saya nyatakan dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sepatah jawabannya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita foto bersama. Ayo semua pesertanya ikut, ayo semua peserta ikut. Ayo semua ikut. Bisa ya semua peserta di belakang. Dari kami depan bareng sama Pak Kadis. Masuk sini sebelah kanan. Mana yang pendek di atas? Ya. Yang di sini. Masuk. Rapat lagi. Imbang ya? Ada yang tahu. Kosong. Sini pindah. Itu yang baju putih sebelah kanan. Ya. Dan nampak nanti masuk koran ini, masuk TV luar. Oke, 1, 2, 3. Oke, kompeten. Kalau lagi pilkada, kalau ada pilkada. Laki. 1, 2, 3. Semangat lagi. Semangat lagi. 1, 2, 3. Oke.
Oh, anggotanya. Ya. Saya infokan untuk BP mobil 8521 ZE dan mobil Fortuner 744 YA boleh dipindahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Darmawan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Pagi ini diminta oleh Apeknas untuk menyampaikan materi narasumber berkaitan dengan training petugas K3 konstruksi yang dilaksanakan oleh Apeknas. Ada masalah? Sebenarnya ada perbedaan antara Dinas Cipta Karya dengan Dinas Tenaga Kerja dalam sertifikasi K3-nya. Kalau di Dinas Tenaga Kerja itu lebih ke K3 umum. Tapi di bidang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini ada satu bidang menangani bidang konstruksi, dan ini kita memang tiap tahun melakukan sertifikasi termasuk masalah K3 konstruksi. Ya. K3 konstruksi ini sebenarnya kita laksanakan melalui LSP atau instansi teknis yang mengeluarkan sertifikasinya nanti. Tahun ini Dinas Cipta Karya akan pada bulan ini akan melaksanakan juga sertifikasi untuk asisten arsitektur pemula di minggu keempat bulan Juni ini. Nanti kita akan sertifikasi, silakan daftar. Tanggal 3 tanggal 4 Juli nanti kita laksanakan lagi sertifikasi untuk pengawasan bangunan gedung. Itu 30 orang juga dibiayai oleh daerah. Kita akan buka pendaftaran, silakan. Nanti pelaksanaannya 2 hari, 1 materi, yang kedua uji sertifikasinya. Jadi bicara lanjut. Oke, kita berada dalam ruangan ini belum waktu break. Jadi nanti ada waktu breaknya, ada kopi, ada emergensi nanti. Dan waktu kita berapa? Panitia? Saya sampai jam 1 jam ya. 1 jam. Kemudian nanti kita seksama bersama
handphone dinonaktifkan, fokus selama saya dari materi. Kemudian kalau ngantuk silakan permisi sebentar, kita hanya butuh waktu 1 jam dan saya tidak lama-lama. Lanjut. Materi hari ini saya akan mengasihkan dasar-dasar keselamatan konstruksi. Jadi dalam dunia konstruksi itu nanti ada petugas konstruksi, ada ahli K3, ada 2. Nah, kita sekarang training petugas K3 konstruksi. Saya akan membahas dasar-dasar dulu keselamatan konstruksi. Lanjut. Tujuan kita pada hari ini memahami tentang K3 secara umum. Yang kedua, memahami pengertian dan definisi yang menyangkut K3. Ketiga, pengetahuan dasar manajemen risiko. 6, dan keempat, memahami tentang alat-alat pelindung diri dan alat pelindung kerja. Ini harus dipahami oleh petugas K3. Lanjut. Oke, kita mulai memahami K3 secara umum. Latar belakang dari keselamatan konstruksi itu ada 4 poin, yaitu pertama, keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Yang kedua, keinginan untuk terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan. Yang ketiga, pemenuhan aturan, ketentuan hukumnya, dan dasar dari pihak luar. Ada tuntutan masyarakat bahwa kita harus kerja dalam kondisi aman dan selamat. Lanjut. Apa itu K3? Tujuannya apa? 3. Selamat dalam bekerja, sehat dalam bekerja, dan kita patuh dengan peraturan. Saya sampaikan tadi, pemerintah sudah mengeluarkan pedoman aturan tentang keselamatan konstruksi K3. Pedoman ini menjadi wajib karena ada aturannya dalam kontrak. Dalam kontrak itu oleh pemerintah, kalau kontrak sama pemerintah, di HPS-nya dicantumkan tersendiri biaya untuk sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi di dalamnya itu ada bicara tentang biaya. Elemen biaya ada 9 di situ. Salah satunya adalah biaya untuk personil. Ya, biaya untuk personil. Biaya personil ini di dalamnya apa? Termasuk petugas K3. Kapan diperlukan petugas K3? Nanti kita lanjut, kita bahas di sini. Next. Kalau kita bicara latar belakang diagram peraturan perundangan yang saya sampaikan tadi, ini Undang-Undang Nomor 2 ya, 2017 tentang jasa konstruksi. Itu ada K3. Ya, ada keselamatan dan kesehatan kerja. Dia bagian dari standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan keamanan. Baru dalam lingkup yang lebih besar lagi keselamatan konstruksi. Ini kerangka diagram peraturan. Ya, kita bicara tentang keselamatan konstruksi. Oke, lanjut. Pengertian K3 keselamatan kesehatan kerja ini yaitu suatu ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja dan lainnya. Jadi dalam usaha mencegah, ya. Next. Nah, kita bicara sumber hukumnya. Ini saya sampaikan tadi. Kalau K3 umum itu banyak, K3 ini juga banyak bicara aturan, tapi saya lebih penekanan pada dunia konstruksi bangunan gedung, dunia konstruksi jalan, pokok konstruksi. Dasar-dasarnya K3, K4, dan KK tadi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 2017 ini khusus tentang jasa konstruksi. Kemudian turunannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan bangunan gedung. Kemudian ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 yang saya sampaikan tadi tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Permen ini digunakan oleh proyek-proyek pemerintah maupun proyek swasta, ya, proyek swasta dan pemerintah. Anggarannya disiapkan. Jadi di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti
Jadi kemampuan kompetensi tenaga kerja. Bapak-bapak di sini melakukan training pelatihan untuk mendapat sebuah sertifikat. Sertifikat itu ada pengakuan. Jadi jika kita ada pengakuan kompetensi dalam bentuk sertifikat. Kemudian pasal 47 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Penggunaan tenaga kerja konstruksi memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Jadi hati-hati, ini sebenarnya undang-undang kuat ini. Mempekerjakan aja harus bersertifikat. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi ayat 1. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Ya. Kedua, setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Baik bekerja maupun mempekerjakan kewajiban memiliki sertifikat. 3. Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Jadi ini sertifikat itu melalui uji kompetensi sesuai standarnya. Next. Nah, ini pasal 96. Setiap penyedia jasa dan atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 59 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa dari peringatan tertulis, denda administrasi, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar perintah, pembekuan izin, bahkan pencabutan izin. Ini dijalankan ini aturannya. Ya. Lanjut. Di Permen PU juga ini yang saya sampaikan tadi. Dalam setiap penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Jadi biaya itu sendiri di Permen 10 itu sudah diatur bahwa biaya penerapan SMKK sebagai dimaksud dalam pasal 3 huruf C meliputi biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi maupun biaya penerapan SMKK dalam jasa konsultan konstruksi. Sudah ada yang sertifikat di sini belum ya? Sertifikat K3 belum? Belum. Oke. Ada yang kerja di konsultan? Ada yang kerja di konsultan ini? Tidak ada. Kerja di kontraktor? Ada. Jadi bekerja di kontraktor nanti kalau punya sertifikat ini Bapak punya nilai tambah ya dan bisa digunakan untuk perusahaannya. Ini wajib kontraktor itu mempunyai tenaga K3 wajib karena dalam penawaran pasti diminta tugas K3 yang disertifikasi. Lanjut. Ini tadi saya cerita dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana kalau kita dari 1 sampai 7 ini adalah turunan peristiwa peraturan yang terjadi selama ini dari Permen 28 2016 sampai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 yang sekarang digunakan tentang standar pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ini yang kita pakai sekarang SMKK ini, dan juga diperkuat dengan peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Ini ada memuat amanat dari Perpres 12 2001 sudah ada menentukan standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi oleh penyedia. Di dalamnya juga itu memuat tentang bicara tentang K3 ya. Oke, lanjut. Kita masuki. Ada yang mau bertanya tentang aturan? Oke, kita masukin memahami dan bekerja dalam kondisi yang menyangkut K3 lanjut. Kegagalan bangunan adalah suatu
keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Kita melihat beberapa peristiwa di 2018. Kita ambil mundur ke belakang, itu ambruknya Selasa gedung, ada ambruknya gedung ruko, semuanya ini kegagalan bangunan. Permasalahannya apa? Pertama, kesalahan perencanaan, kesalahan pelaksanaan konstruksi, berakibat gagalnya struktur. Kemudian juga ada kegagalan fondasi strukturnya juga, ya. Belum disusun panduan operasional dan pemeliharaan SOP-nya. Padahal ini bagian dari tindakan untuk pencegahan bahaya K3-nya. Harus ada secara administratif. Kemudian kelalaian pemanfaatan seperti tidak memperhatikan kapasitas beban hidup dalam gedung, lalai dengan pemanfaatan ruang jalan. Kalau kita lihat di jalan, di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Kemudian kelalaian memperhatikan bangunan seperti kutak pipe, hidran, perpipaan, dan elektrikal pada gedung, kebutuhan konservasi dan jalan. Ini semua ada kaitannya dengan keselamatan konstruksi, ya. Oke, lanjut. Apa dampak kecelakaan konstruksi? Ada level mikro, level meso, tengah, dan level makro. Di level mikronya tertundanya proyek, ya, akibat kecelakaan konstruksi tertundanya proyek. Kemudian kosnya akan bertambah. Kemudian di segi aspek human aspeknya terjadi kecelakaan dan menyebabkan kefatalan, ya. Dan di segi level misonya itu kerusakan lingkungan, kemudian kinerja perusahaan akan terganggu. Selanjutnya di lingkup makronya itu tentu indeks kompetitifnya tidak akan menjadi permasalahan, biaya kecelakaan kerja juga akan menjadi biaya yang menjadi beban global. Oke. Kemudian terjadi kontrak kritis akibat ini. Kalau kita dengan proyek, ini akibat proyeknya tertunda, delay, dan schedule tidak tercapai, timbul kontrak kritis, menyebabkan kerugian negara. Kalau menyebabkan kerugian negara repot nanti, ya. Kalau ini kontrak dengan pemerintah, dan selanjutnya potensi perselisihan, kebutuh petugas K3. Next. Ada pengertian bahaya, risiko, insiden, emis, dan kecelakaan dalam kita memahami K3. Ada definisi bahaya itu adalah segala sesuatu berupa sumber, kondisi atau tindakan tidak selamat yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Ada potensi mengakibatkan kerugian, itu bahaya, ya. Kemudian ada istilah risiko, adalah kemungkinan akibat atau kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan terpapar oleh bahaya. Kemudian nantinya itu ada risiko. Kemudian ada insiden. Insiden adalah sesuatu yang mengakibatkan dimungkinkan terjadinya kecelakaan, ya. Kemudian near-miss adalah insiden di mana tidak ada properti yang rusak dan tidak ada cedera pribadi yang berkelanjutan, tetapi di mana diberikan sedikit perubahan dalam waktu atau posisi perusahaan atau cedera dan mudah bisa terjadi. Hampir celaka, belum celaka lagi. Yang terakhir baru insiden, kecelakaan. Ini kejadian yang tidak dihindaki, diharapkan yang tidak diduga, tiba-tiba dan telah menimbulkan kerugian. Bisa cedera manusia, kerusakan harta, kerusakan lingkungan, dan terganggu prosesnya, ya. Ini dalam definisinya. Next. Ini ilustrasinya, kondisi hazard bahaya. Kita lihat orangnya itu, ya. Kemudian ada danger, sangat berbahaya, talinya sudah hampir putus. Kemudian tali putus, insiden near miss, hampir celaka. Dan yang terakhir ini yang nggak kita inginkan, terjadi insiden kecelakaan. Sumber bahaya itu apa? Ada orang yang saya sampaikan di pembukaan tadi,
ada alat, ada material, ada lokasi, dan metode kerja. Metode kerja kita salah dalam penerapannya. Ini akan berakibat bahaya juga, menimbulkan kecelakaan. Dampaknya cedera, bisa fatal, luka berat, luka ringan, kemudian bisa kerusakan harta benda, baik alat, material, ada kerusakan lingkungan juga, dan terganggunya proses atau kombinasi dari semuanya. Ini kalau ilustrasi kita melihat insiden itu dari bermula dari adanya bahaya. Lanjut. Nah, ini hazard dalam pekerjaan konstruksi. Kekurangan pertama, kekurangan manajemen. Adanya kurang koordinasi dan komunikasi di lapangan. Jadi ini miskomunikasi dan alur komunikasi tidak baik dalam suatu proyek juga sangat berbahaya. Makanya nanti ya, kalau Bapak jadi petugas K3, sebenarnya petugas K3 atau K3 ini dalam yang proyek berisiko tinggi dan sedang, dia berdiri sendiri. Dia terlepas dari Pimpro, ya. Dia satu unit kegiatan UKK sendiri, dipimpin oleh ASE-nya, ya, yang terdiri di anggota, ya, termasuk petugas K3, ahli K3 di situ. Nah, dia berdiri sendiri dalam proyek. Ini nanti sifatnya kalau dia itu punya nilai risiko tinggi dan sedang, sifatnya koordinasi dengan Pimpro. Dia tanggung jawab langsung tegak lurus ke yang punya proyek, direktur, ya. Kecuali yang nilai risikonya ringan, UKK-nya bisa langsung Pimpro-nya, ya, bisa langsung dihandle. Dan ini bisa cukup petugas K3 ya. Proyek misalnya nilai di bawah 10 miliar. Kemudian tugas tanggung jawab. Nah, inilah tadi saya sampaikan tadi. Tugas tanggung jawab sebagai petugas K3 itu di lapangan harus tahu tugasnya apa, pagi hari apa, sampai siang itu sebenarnya dia harus monitoring, mengindikasi bahaya yang muncul terjadi, ya kan, mengawasi, menegur, memperingatkan, ya, dan menyampaikan kebutuhan. Alat pelindung kerja, misal lubang yang perlu dipagar, ada yang daerah licin harus disterilkan. Itulah petugas K3 untuk mengamankan. Ada pekerja proyek yang tidak memakai APD, dialah tugas K3 untuk menegur ini. Itu fungsinya petugas K3. Jadi nggak sembarangan, makanya wajib di standar pedoman itu wajib harus ada personilnya. Apa itu yang kita training sekarang. Kemudian kurangnya fungsi pengawasan pekerjaan ini saya sampaikan tadi. Banyak kecelakaan kerja itu meremehkan fungsi pengawasan K3. Kadang-kadang nggak punya K3-nya. Kalau proyek-proyek yang besar itu sedang kita lihat di lapangan dipakai baju rompi merah, itu rompi K3. Nanti bapak-bapak kalau kerja di proyek yang besar jadi petugas K3 rompi merah, itu disegani tuh di proyek karena sebagai pengawas keamanan K3. Jadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan goal proyek itu berhasil tidak lepas dari K3 ini juga harus ada personilnya. Kemudian hazard yang dalam kerjaan konstruksi yang kurang dalam segi operasional, yang perancangan tadi DD-nya kurang dan spesifikasi teknisnya yang kurang sempurna, lemah desain untuk konstruksinya, kemudian kriteria keterimaan, SOP-nya tidak ada, tahapan dan metode kerja lemah. Nah, ini penyebab-penyebabnya juga yang harus diwaspadai. Kemudian walaupun proyek itu kecil, kita harus mempunyai identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penanganannya. Jadi kita mengenal nanti EBRP, identifikasi bahaya, EBP,
RP, penilaian risiko dan pengendaliannya. Itu harus dibuat. Siapa yang buat? Petugas. Kalau proyek-proyek kecil itu tugas K3. Ya, kompetensi tenaga kerjanya. Ya, ini kita training ini supaya mendapat kompetensi, dapat sertifikat untuk tugas K3. Jadi tidak sembarangan yang memegang proyek itu, jangan asal tunjuk oh itu tugas K3 tapi tidak memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat dalam suatu proyek. Nah ini butuhnya, jangan sampai miss di operasionalnya. Lanjut masalah masalah kelemahan teknis. Ini posisi kerja yang tidak aman. Posisi kerja tidak aman, situasi kerja tidak nyaman, ini juga bahaya. Kondisi lingkungannya tidak baik, cahaya kurang, ventilasi, ini berkaitan dengan ruang agak tertutup, risiko pencemaran udara atau apa, karena kecelakaan kerja ini banyak. Ini kurang keamanan lingkungan, ada bahaya biologi, fisika, kimia, nanti kelekan APD-nya tidak standar SNI, ini miss dalam segi teknisnya. Ini hati-hati, maka itu dalam proyek itu kita punya standar. Next, ini gambaran kasus kecelakaan dari 2017 sampai 2020. Asal bakal mulainya Permen 10 2021 itu keluar, munculnya sistem manajemen keselamatan konstruksi itu yang menjadi wajib sekarang di proyek itu bermula dari banyaknya kecelakaan. Kita lihat 2017 8 kecelakaan besar, 2018 12 sampai 2020 ada 15 yang besar. Inilah gambar-gambaran yang muncul perubahan-perubahan aturan standar nasional itu sampai menyederhanakan untuk proyek yang PR dimuat di situ sehingga tetap ada K3-nya. Maka dibutuhkan petugas K3 di proyek-proyek yang kecil. Proyek yang sedang juga dibutuhkan, bahkan tambahan dari syarat untuk proyek itu. Karena ada perbandingannya, untuk proyek kecil itu 1:60, jadi bisa menangani 50 orang. Sedang proyek yang sedang itu 1:50, ahli K3 yang mengawasi 50 orang. Yang besar itu 1:40. Kalau proyek besar kan itu di atas 100 pekerjaan. Kalau proyek kecil itu di bawah 25 sampai 25 orang aja. Lanjut. Ini cara-cara mengidentifikasi pengendalian risiko. Ya, hierarkinya dari 1 sampai 5. Pertama, jenis pengendalian eliminasi. Kita usahakan eliminasi dulu. Apa itu fungsinya? Meniadakan bahaya dan risiko. Contohnya, kita menghindari bahaya dan risiko dengan menggunakan robot dan remote control. Nggak dapat, hierarki kedua kita lakukan substitusi. Jadi kita mengganti alat, material, metode proses, atau letak disk dan sebagainya dengan yang bahaya dan risikonya lebih kecil. Contohnya memasang bola lampu dengan stick sebagai ganti tangga, mengganti ke panel asbes dengan panel GRC. Ini hierarki kedua. Tak juga dapat dilaksanakan masuk hierarki yang ketiga, rekayasa teknis engineering control. Nah, ini mencegah, mengurangi kemungkinan terjadi kecelakaan dengan merubah kondisi tidak selamat, unsafe condition, menjadi kondisi yang selamat, safe condition. Contoh menggunakan perancang tangga, platform, dan railing ketika mengecor beton kolom lebih tinggi dari 2 meter, memasang turap pada bagian dalam dan tanah untuk mencegah longsor. Ini yang nomor 3 ini sering kita lihat. Jadi kita lihat itu untuk ngecor kolom itu kadang berpijak pada BGST. Sering saya juga ngomong ini kalau saya melakukan pengawasan di lapangan itu masih kita jumpa karena dianggap rendah kalinya. Padahal di atas 2 meter itu sudah ada faktor pengamanan yang harus diperhitungkan dan masuk unsur bahaya. Jadi ini yang hierarki keempat itu administratif dan administratif kontrol, mengurangi fungsinya, mengurangi kemungkinan parah terjadi kecelakaan dengan merubah perilaku atau tindakan tidak selamat menjadi tindakan selamat kondisi action. Ini
Contohnya melaksanakan pekerjaan berbahaya selalu menggunakan SOP, tidak standar operasional prosedur dalam tahapan-tahapan pekerjaan itu harus kita lakukan. Harus ada ini. Jadi SOP ada, kemudian lebih dulu kita melakukan Job Safety Analysis (JSA). Ya. Setelah kita mengidentifikasi nanti semuanya kendalinya bagaimana, itu Job Safety Analysis. Kemudian juga yang saat sekarang, ini secara administratif kita lakukan pelatihan dan sertifikasi pemasangan lampu. Terkadang dalam proyek yang besar itu saat proyek berjalan juga memiliki pelatihan 1 hari 2 hari untuk menambah ini wawasan dari pekerja itu ada itu. Seperti sekarang mungkin ada yang dari bekerja dipanggil ke sini kan melakukan sertifikasi. Ini tindakan yang administratif. Sekarang kita lakukan juga. Kemudian yang terakhirnya ada pelindung diri APD, melindung dan mengurangi keparahan cedera jika kecelakaan terjadi. Ini menggunakan full body harness dan lain ketika bekerja ketinggian, menggunakan topeng ketika mengelas. Jadi unsur semuanya ini urutannya ada, kita ikutin 1 sampai 5 ini. Paling tidak kita harus melakukan menyusun identifikasi bahaya dan risiko dan peluangnya. Wajib mengikuti ini, ya. Kalau menyusun identifikasi itu dari atas apa yang harus kita lakukan. Minimal pengendalian dari nomor 3 ini harus tidak eliminasi, tidak bisa dilaksanakan supervisi. 3 sampai 45 ini harus terlaksana. Ini harus terlaksana, tapi yang poin yang besar itu memang harus mempertimbangkan eliminasi ini. Yang 3 risiko yang tinggi menggunakan mengidentifikasi pengendalian risiko menggunakan kira-kira ini. Lanjut. Oke, kita masuk di pengetahuan dasar, masuk manajemen risiko, ya. Tadi kita sudah tahu definisi bahaya atas segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya. Bahaya adalah segala sesuatu berupa sumber, kondisi atau tindakan yang tidak selamat yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Kerugian apa aja yang muncul? Cedera, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, terganggunya proses, ataupun kombinasi dari semuanya ini akan menimbulkan kerugian. Apa sumbernya? Saya sampaikan tadi, manusianya, orangnya, ada alat, ada material, lokasi, metode kerja. Contoh kondisi berbahaya, lubang lantai tanpa railing, lantai licin, jalan berlubang, kabel listrik yang terkelupas, tapi lantai tanpa railing, ini yang selalu terjadi di proyek. Tindakan bahayanya, tindakan ADKM berbahaya, mengemudi terlalu cepat dari jalan, naik tanpa tangga, bekerja tanpa APD, bekerja tanpa kompetensi, tidak punya sertifikasi kompetensi. Jadi berapa pentingnya sertifikasi itu, karena ilmu itu tidak yang disampaikan ketua itu tadi, tidak sebuah sertifikasi saja, tapi bisa digunakan, dilaksanakan di lapangan. Lanjut. Ini sumber bahaya konstruksi, dia ada orangnya, alat, material, lokasi, metode kerja. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis bahaya. Ada di segi jenis bahaya keselamatan, ada jenis bahaya kesehatan, ya, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Yang meliputi semua bahaya, menciptakan kondisi kerja yang tidak selamat karena terjadi kontak dengan energi tertentu, misalnya kalau bahaya ketinggian itu energi gravitasi, bahaya ambruk terguling energi mekanika, bahaya kesetrum energi listrik, bahaya benda bergerak energi kinetik, bahaya tabrakan energi kinetik, bahaya longsor energi mekanika dan gravitasi, bahaya kebakaran energi panas, bahaya bersandung energi kinetik, bahaya radiasi energi radiasi, dan bahaya akibat kontak dengan energi lainnya. Bahaya-bahaya ini yang kita cegah. Ini jenis-jenis bahaya dari keselamatan. Kemudian apa itu jenis-jenis bahaya kesehatan yang menimbulkan penyakit? Secara fisik kita kebisingan itu di mana tingkat paparan bisa menyebabkan tuli. Pencahayaan dengan dosis responnya bisa menyebabkan buta, tekanan juga menyebabkan depresi, radiasi, dan
ke kontrasi itu nanti bisa kanker, suhu ekstrim, getaran, intensitasnya. Ini juga akan kelelahan fisik, jaringan otak rusak, dan partikel lama pemaparannya. Ada silikosis dan ini penyakit yang di paru-paru akibat debu, akibat asbes, gitu kan, yang terpapar lama menyebabkan kita dan paru-paru. Bahaya kimia juga itu, ada bahan-bahan kimia yang berbahaya menyebabkan penyakit, ada juga bahaya biologi, bahaya ekonomi, dan bahaya psikologi. Bahaya ekonomi ini Pak Heri itu terhadap pergerakan tubuh kita. Salah posisi, gerakan janggal, gerak nonton lama terjadinya, ada pinggang sakit, ya kan, terilir, ya, itu semua berkaitan dengan jenis bahaya kesehatan. Semuanya itu jadi perhatian dalam K3 ini. Semua jadi perhatian, semuanya ada SOP-nya. Bahkan sekarang kita lihat di YouTube cara mengangkat galon aja yang baik bagaimana ada, ya kan? Apa yang mudah bisa kena nanti. Itulah K3. Begitu juga di dunia konstruksi, kita bermain dengan benda berat, ya kan? Tidak sadar pergerakan itu juga mengakibat bahaya untuk kesehatan. Itu juga bahaya psikologis. Next. Nah, ini saya cerita tadi unit keselamatan konstruksi. Kita bicara UKK namanya, dalam proyektor ada UKK, unit keselamatan konstruksi. Dia itu unit keselamatan konstruksi ini ada besar, sedang, kecil. Ya, kalau dia besar, maka struktur organisasi pimpinan UKK-nya terpisah dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi. Kita kenal, ada juga HSC. Ya, ini. Kemudian kalau sedang, struktur organisasinya itu pimpin UKK terpisah dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi, sama juga terpisah, tidak boleh. Kecuali yang kecil. Yang kecil bisa dia menjabat UKK itu selagus pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi. Ya, sini ini Wipro-nya, project manajernya bisa menjadi K3 untuk yang kecil. Ya. Kemudian kualifikasi personel manajer selaku pimpin UKK. Kalau besar itu ahli keselamatan K3 konstruksi utama. Ini yang membedakan tadi kita bicara di dinas tenaga kerja. Di sini dunia konstruksi. Jadi K3 konstruksi. Agak beda. Aturan kita ada Kementerian PPR-nya. Kalau K3 sana K3 umum. K3 umum itu ada tetangga semangat di peraturan Menteri PPR ini tidak masuk ke sana. Dia khusus untuk konstruksi. Gedung, jalan, bendungan, irigasi, ada aturan yang tersendiri, ya kan? Semua rujukan itu, dan semua itu melalui peraturan undang-undang jasa konstruksi. Kemudian turunnya Permen nomor 10/2021. Kalau di tenaga kerja itu nggak salah saya Permen nomor 8. Ada lagi. Jadi ada hal yang berbeda itu, hal yang berbeda. Dan ini kita juga kalau mereka lebih ke Kementerian Tenaga Kerja, kalau kita Kementerian PUPR, karena rujukan aturannya berbeda. Jika kita berkaitan dengan jasa konstruksi, jadi ada kualifikasinya, ada jenjangnya. Ya, kalau untuk sedang itu cukup ahli, K3-nya cukup mudah, tapi yang besar itu utama, minimal media. Ya. Sertifikasi. Nah, yang kecil ini sekarang yang kita laksanakan sekarang ini cukup ahli K3 muda atau cukup petugas K3. Cukup petugas K3. Jadi cukup petugas K3. Dan bisa dipakai untuk mengikuti proses lelang. Kemudian perbandingan personilnya. Satu personil itu bisa mewakili minimal 40 tim besar. Proyek-proyek besar ini di atas 100 orang indikasinya. Biayanya di atas 100 miliar.
ya, itu satunya harus menangani 40. Kalau dia lebih, tingkat 2 bisa dibantu juga nanti oleh petugas K3, ya. Tapi pimpinannya harus madi utama atau madian. Kemudian sedang itu 1:50 perbandingan personilnya untuk di lapangannya. Sedangkan kecilnya 1:60. Tapi rata-rata poin yang kecil itu sampai 25 orang aja di lapangan. Kecil itu, dan biayanya itu sampai 10 miliar aja. Itu kategori kecil, risiko kecil, ya. Kriteria risiko. Lanjut. Bagaimana ngitungnya? Nah, kita bicara tingkat risiko tadi adalah kemungkinan akibat atau kemungkinan terjadi kerugian yang disebabkan karena terpapar oleh suatu bahaya. Kita bicara tingkat risiko adalah perpaduan antara tingkat keparahan dan tingkat kekerapan terjadinya kecelakaan itu. Ada suatu perkalian hingga menilaikan angka. Kalau dia itu angkanya hasil perkalian kekerapan dan tingkat keparahannya itu menjadi 1 sampai 4, itu nilai risikonya adalah kecil. Tapi perkaliannya nanti 5 sampai 12, itu tingkat nilai risikonya adalah sedang. Ini nanti ini harus tahu nih, kenapa itu nilainya kecil. Nah, kemudian nilai risiko yang besar itu 15 sampai 25, hilang ke 13-14 nya. Nah, dikalikan tidak muncul ya, memang ke 13 bahaya ya. Tidak muncul ya. Jadi itulah nilai-nilai ini. Jadi kalau tingkat kekerapan itu 1 itu apabila kita melihat hampir tak pernah terjadi. Ini berdasarkan pengalaman, ya kan, melihat peristiwa demi peristiwa dalam identifikasi bahaya itu, kita harus melihat itu kejadian itu hampir tak pernah terjadi. Itu nilai 1. Kecil kemungkinan terjadi. Kita berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan pengamatan, berdasarkan peristiwa yang terjadi. Itu 2. Mungkin terjadi. Itu 3. Sangat mungkin terjadi 4, dan hampir pasti itu terjadi. Itu 5. Ya, 5. Maka keparahannya itu nilai 1 itu kalau kecelakaan terjadi itu kok kita kasih P3 aja. Itu nilai 1. Tapi kalau ada korban itu masuk rawat inap 1 orang, itu nilai 2. Kalau lebih dari 1 rawat inap itu nilai 3. Kemudian ada mengakibatkan korban, ya, fatal itu 1 orang 4 nilainya, dan lebih dari 1 orang ke 5. Ini hasil perkalian inilah yang dinamakan nilai risiko. Ya. Nanti ini lebih dalam lagi kalau pelajarin K3 ahli mudah, nanti lebih dalam lagi karena mempelajari ini banyak ini. Seperti contoh itu, ya, nilai risiko tingkat kekerapannya di tingkat kali keparahannya. Dapat skornya, maka kita dapat mengasih tahu bahwa proyek ini, sub pekerjaan ini, setelah kita identifikasi, ya kan, kita analisis, dapat nilai risikonya ini, kemudian kita pengendaliannya bagaimana, seperti JSA. Oke, next. Oke, yang keempat, memahami tentang adab bunuh diri dan pelaku ini. Oke, helm itu keselamatan dan safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau menuju ke udara. Kadang-kadang nanti kalau jadi petugas K3, tolonglah APD ini jadi perhatikan hal sepele tapi itu wajib. Tukang itu resah memakai itu karena tidak biasa, karena mereka tidak punya skill, tidak punya terampil, mereka otot itu. Kalau kita melihat dari daerah lain menjadi tukang batu, mereka harus disertifikat, rapi kerja mereka, rapi kerja mereka. Kayak APD kita ini ya udah biasa, tapi itulah tugasnya petugas K3 untuk mengingatkan itu. Pentingnya helm, ya kan, sering diimbau dan ditegur. Kalau perlu kasih sanksi, ya kan.
karena nanti berdampak kepada bapak-bapak semua tidak menjalankan tugas sebagai petugas K3 di proyek. Dampaknya apa? Pimpro yang ditegur, direktur yang ditegur, tak bisa ditegur oleh direktur karena merugikan nama baik perusahaan. Karena itu biasanya dari proyek itu biayanya sudah ada, baik swasta maupun pemerintah itu, karena undang-undang ini turunan ini mewajibkan harus dipakai. Proyek kecil itu minimal itu APD dan ada pelindung kerja minimal. Kalau dapat proyek kecil, bangun sekolah apa, atau perhatikan ini, karena dananya ada, ya. Kemudian satu keselamatan yang saya sampaikan tadi, safety belt untuk mencegah kerja terjatuh, ya. Kalau bangunan selama tingkat tinggi maupun atapnya, masang atap, jika memerlukan harus pakai ini, dan itu memerlukan ya 2 meter memerlukan. Sepatu buat juga gitu, ya, untuk istirahat kaki berbentuk. Alat-alat ini jadi perhatian lah untuk tugas K3 nanti di lapangan, ya. Next, nah, sepatu pelindung, masker, dan penutup telinga. Ini alat pelindung diri. Kemudian lanjutnya, next, ini masih pelindung tangan, kerja besi, bego besi, ya kan. Dampaknya nanti kecil. Contoh bekerja itu tukang besi, dia bego besi tak pakai sarung tangan. Ini akan merugikan nanti perusahaan. Apa? Lecet tangannya, kinerja hasilnya tidak sebaik posisi dia lagi segar. Kerjanya kurang nanti, karena kesakitan kan. Sepele, tapi dampaknya kinerjanya yang harusnya dia bisa pasang baggage stick itu selesai hari itu, tapi tak bisa selesai. Nah inilah diutuslah oleh direktur khusus, nanti ada unit KK tadi, petugas untuk mengawasi, ya. Tegur aja, ada rugi di perusahaan nanti, ya. Gitu. Kemudian alat pelindung kerja gitu juga. Ini petugas K3 itu di lapangan memperhatikan, melihat apakah ini bahaya, ada izin, ada lubang, ya. Jika perlu pembakaran, ya, itu harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Pimpro-nya, project manajernya, ya. Ada area yang jatuhan, lalu perlu pasang jaring tadi, alat pelindung kerja supaya teman-teman yang kerja di bawah nggak kena gitu, percikan paku, batu, ya. Itu sepede, tapi kalau nancap di kepala juga boleh nggak pakai helm, kan. Nah ini nampak sepele. Inilah fungsi-fungsi petugas K3 itu di lapangan, itu sangat penting dan memahami ini. Oke, saya rasa itu. Next, ini waktu kita pengawasan di pekerjaan produk dulu. Pagi-pagi mereka briefing, ya, untuk K3-nya, bahkan mereka melakukan tes kesadaran keseimbangan yang mau masuk ke wilayah proyek itu, meniti suatu pipa, keseimbangan jatuh nggak ya? Kalau jatuh berarti tadi malam dia tidur begadang keluar, sampai gitunya SC-nya. Karena ini bekerja break-breaking tinggi sampai di situ, kontrol terhadap stamina pekerja itu pagi-pagi itu, ya, cerita kontrol kesehatan terhadap ini itu, cuci tangan waktu kasus COVID, ya, masukkan 3 kesehatan, ya, itu senam, pergerakan tangan, semua dimonitor. Mereka punya unitnya. Petugas itu bukan petugas K3 saja, petugas kesehatan ada juga. Mereka kerjasama dengan puskesmas, dokter, ada kerjasama, ada petugas kesehatan juga. Monitor itu semua perkembangannya. Jadi petugas K3 inilah nanti yang memberi pengarahan. Apalagi yang tidak ahli K3 jadi ASE, dan itu sangat disegani oleh Pimpro. Dia jabatannya terpisah dalam proyek yang bertanggung jawab sama ke direktur, ya. Jadi kejar, jangan sampai dengan
sebagai petugas K3 aja, cari ahli K3 aja. Dalam waktu dekat nanti ada sertifikasinya, nanti saya informasikan nanti, ya. Tapi ini juga petugas K3 mungkin ada juga nanti. Yang jelas nanti akhir bulan ini kita laksanakan asisten arsitektur pemuluhan. Tanggal 3, tanggal 4 nanti pengawas bangunan struktur, ya. Itulah pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan 56 orang operator alat berat. Itu juga untuk K3 juga. Jadi bekerja itu ada SOP-nya, ada aturan mainnya, dan mereka punya sertifikasi. Sekarang sudah diakui karena uji kompetensi mereka lulus, semuanya lulus kemarin. Banyak sertifikasi itu. Silakan monitor, nanti bisa hubungi Pak Kombadi oleh Informina. Kita data dalam minggu ini terakhir untuk arsitek karena masih kurang, kemarin 6 orang. Ada undang-undang tahun 24 masih kurang 6 masalahnya. Baik, demikian. Ada yang dapat mau ditanyakan, saya beri waktu. Masih habis, ada waktu. Cukup. Oke. Kalau nggak ada mau tanya? Paham? Nah, ya silakan. Nggak ada. Oh. Nggak ada ya? Oke, nanti kalau pengen ini nomor kontak saya ada, silakan hubungi. Email ada, nomor telepon ada. Biar bisa catat, tidak apa-apa hubungi, nanti bisa bicara tentang ini. Dan saya masih aktif di proyek, tadi juga ketemu Pak dari yang lain di proyek, nanti bisa hubungi ya. Oke, tidak ada ya, makasih. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Terima kasih. Ada yang bertanya atau hobi atau gimana gitu kan? Baik, untuk acara selanjutnya Pak Fibri boleh diambil di sebelah sana. Belum mau Pak, makanya enggak ini. Oh. Ada. Terima kasih. Iya.